Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas reformasi birokrasi pada lingkungan peradilan agama di Indonesia. Dengan anggota, saya Maulana Cararinata. Saya Ninda Rizky Safira. Perkenalkan, nama saya Rainda Nur Anissa. Perkenalkan, saya Zahra Diwasasya. Berkehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pengadilan Agama Kendal telah melakukan terobosan baru dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan, di antaranya melakukan inovasi-inovasi untuk mempermudah pencari keadilan untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Kendal. Untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan tanpa menyita waktu dan tenaga. Seluruh proses pelayanan perkara dapat dilaksanakan di satu area dalam waktu yang singkat. Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara, terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim. Sedangkan peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Di samping peradilan agama, terdapat 3 lingkungan peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditambah dengan Mahkamah Konstitusi. Kelima peradilan tersebut merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda. Peradilan agama merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu mengenai golongan rakyat tertentu. Keberadaan peradilan agama sebelum diberlakukannya kebijakan peradilan satu atau one roof system merupakan salah satu pilar utama di samping pilar-pilar lainnya dalam lingkungan Departemen Agama atau DEPAG. Namun, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan peradilan agama terhadap kemandirian, lembaga peradilan independensi lembaga peradilan, maka peradilan agama yang sebelumnya dalam aspek pembinaan berada pada 2 lembaga, yaitu Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Maka pada era reformasi peradilan agama hanya dibina oleh MA saja tanpa keberadaan DEPAG atau Departemen Agama. Ide penerapan peradilan satu atap atau one roof system di Indonesia dimaksudkan untuk menjadi sistem hukum sebagai subjek reformasi variabel independen. Penyatuan badan peradilan bertujuan untuk menciptakan independensi lembaga peradilan senantiasa berpulang pada gagasan amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh terganggunya sistem peradilan keseluruhan, dan semuanya itu merupakan penyebab kerusakan terhadap kekuasaan kehakiman. Reformasi administrasi dan good governance merupakan 2 konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep relatif baru, namun demikian, sampai saat ini dan bahkan hingga ke depannya konsep ini akan sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Peradilan agama mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang waktu yang panjang. Sejak Islam menjadi kekuatan politik di Indonesia, pada masa munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga dewasa ini. Kini, ia menjadi salah satu peradilan negara yang memiliki kekuasaan sejajar dengan peradilan negara yang lainnya, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan tuntutan reformasi dalam hal kekuasaan kehakiman, di tataran peraturan perundang-undangan mengalami perubahan
yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang yang baru, sistem yang dipakai adalah sistem satu atap. Artinya, pembinaan terhadap 4 lingkungan lembaga peradilan yang baik secara teknis yudisial maupun secara administratif, organisator, dan finansial berada di tangan Mahkamah Agung. Karena itu, seiring dengan tuntutan reformasi dalam bidang kekuasaan kehakiman agar mandiri dan independen seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang 1945 dan TAP MPR X/1998, tatanan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama membawa perubahan terhadap struktur organisasi peradilan agama. Pasca diberlakukannya sistem satu atap, maka di lingkungan peradilan agama mengalami perubahan. Secara struktur organisasi, peradilan agama yang semulanya berada di Departemen Agama dipindahkan ke Mahkamah Agung, menjadi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis. Jadi, secara operasional, Direktorat Jenderal Peradilan Agama hanya mengurusi persoalan administrasi, baik keuangan, perencanaan, perkantoran, kepegawaian, sampai pada administrasi perkara, dan tidak menyangkut masalah perkara atau justisial. Secara struktural, susunan organisasi yang berada di bawah Dirjen Badan Peradilan Agama tersebut berada pada posisi eselon 2. Inilah pengembangan yang terjadi pada lingkungan peradilan agama yang semulanya hanya tingkat direktorat, sekarang berada pada posisi dirjen, sehingga struktur dan penjabat yang mengisi mengalami peningkatan eselon. Peningkatan eselon bisa dilihat dari bagan berikut. Di sini akan menjelaskan program prioritas reformasi birokrasi pada peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang pertama, tujuan dari program prioritas reformasi birokrasi pada peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah untuk menyelesaikan perkara secara tepat waktu. Program ini diutamakan mengingat sejak penyatuatapan pembinaan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara yang diterima pengadilan agama cenderung meningkat. Dilihat dari segi sisa perkara tahun 2001 sebanyak 26.837 perkara sampai dengan tahun 2010 sebanyak 62.922 perkara. Sisa atau tunggakan perkara tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun telah terjadi kenaikan tunggakan atau sisa perkara mencapai 134%. Upaya yang dilakukan atas permasalahan tersebut antara lain dengan 1. Memproporsionalkan antara jumlah dan aparat dengan beban kerja dan mengadakan penataan kembali dalam penempatan dan penyebaran. Kedua adalah memperbanyak jumlah majelis hakim bagi pengadilan agama yang volume perkaranya cukup banyak. Ketiga, mengaktifkan dan mensosialisasikan penggunaan program aplikasi sistem administrasi perkara pengadilan agama plus kepada seluruh aparat peradilan. Keempat adalah penanganan perkara selambat-lambatnya 6 bulan. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Tujuan kedua adalah manajemen sumber daya manusia. Sejak tahun 2006, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengganti sistem informasi kepegawaian secara manual dengan sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi berupa sistem informasi kepegawaian yang disebut SIMPEK. Aplikasi SIMPEK dalam konteks manajemen diarahkan sebagai sistem informasi kepegawaian yang memberikan solusi secara menyeluruh terhadap masalah-masalah dan pengelolaan aktivitas manajemen sumber daya manusia di seluruh peradilan agama yang terintegrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang bertanggung jawab terhadap pembaruan lembaga peradilan agama. Tujuan ketiga adalah pengelolaan website. Program website pertama kali dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tanggal 16 April 2006 dengan alamat www.badilak.net. Pada awalnya program ini hanya dipakai sebagai media informasi. Akan tetapi dalam perjalanan pemanfaatan website dikembangkan menjadi media interaktif dan komunikatif.
Salah satu contoh pemuatan jadwal sidang, pengaduan, publikasi, putusan, transparansi anggaran, dan sebagainya. Pengembangan tersebut dalam rangka keterbukaan informasi bagi peradilan agama. Tujuan keempat adalah pelayanan publik dan meja informasi. Program meja informasi dimaksud tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para pencari keadilan yang secara tidak langsung membatasi hubungan antara aparat peradilan dengan pihak pencari keadilan, guna menghindari hubungan yang tidak profesional serta meminimalisir tindakan penyelewengan aparat peradilan agama. Untuk mendukung implementasi program dimaksud agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta memotivasi penerapannya pada pengadilan di lingkungan peradilan agama. Maka, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengadakan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap pengadilan yang memberikan layanan terbaik kepada publik melalui program Public Service Award. Tujuan kelima adalah menjadi program implementasi sistem informasi administrasi perkara pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Aplikasi dimaksudkan berperan penting dalam mengoptimalkan pola bimbingan dan pengadilan administrasi di lingkungan peradilan agama. Melalui aplikasi, pengolahan dokumen perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan atau publik bisa lebih ditingkatkan. Kebijakan pengembangan aplikasi diarahkan pada terciptanya tata kerja di bidang keperkaraan yang lebih modern sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dalam rangka memberikan pelayanan prima dan tersedianya keadilan bagi seluruh rakyat. Tujuan keenam adalah program Justice for All berupa berperkara secara cuma-cuma, sidang keliling, dan pos bantuan hukum. Kegiatan reformasi birokrasi dalam bentuk sidang keliling dan perkara Prodeo telah lama dijalankan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebelum ada program reformasi dari pemerintah. Sedangkan untuk pos bantuan hukum baru dapat dilaksanakan sejak tahun 2011. Oleh karena itu, kegiatan pos bantuan hukum yang dimaksud merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada peradilan agama, maka realisasi pelaksanaannya setelah ada surat 261 edaran Mahkamah Agung tentang pedoman bantuan hukum. Monitoring pelaksanaan program Justice for All dilakukan melalui SMS Gateway Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem ini dilakukan untuk melakukan pelaporan penerimaan perkara dan penggunaan biayanya, penyerapan anggaran perkara prodeo, sidang keliling, dan pos baku. Tujuan nomor 7 adalah pengawasan. Dalam hubungan dengan program pengawasan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Direktorat Tenaga Teknis Peradilan Agama sebagai pembina tenaga teknis dapat pula menerima pengaduan dari masyarakat. Penanganannya adalah rangkaian penanganan atas pengaduan yang ditunjukkan terhadap suatu instansi peradilan agama atas pelayanan publik atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, observasi, konfirmasi, klarifikasi, dan atau investigasi untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh The One Roof System terhadap peradilan agama. Yang pertama, terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman yang sejalan dengan tuntutan reformasi, di mana hal ini menghendaki kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Di samping itu, keberadaan peradilan agama lebih pagu dan sederajat dengan peradilan lainnya. Yang kedua, pembinaan terhadap peradilan agama, baik terkait aspek organisasi, administrasi, dan finansial, dilakukan oleh MA, yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga setingkat Direktorat Jenderal, sehingga terdapat peningkatan bila dibandingkan ketika peradilan agama masih di bawah Departemen Agama yang hanya dilakukan oleh lembaga setingkat Direktorat. Yang ketiga, persaingan di antara aparat MA di antara 4 lingkungan peradilan lainnya, termasuk aparat peradilan agama, akan semakin sehat. Sehingga aparat peradilan agama memiliki peluang yang sama untuk bersaing menduduki jabatan tertentu di lingkungan MA dengan aparat dari lingkungan peradilan yang lain. Pada akhirnya, The One Roof System sudah menjadi realitas dan menjadi kebijakan politik nasional yang dinyatakan dalam suatu undang-undang. Hal ini akan mempengaruhi keberadaan peradilan agama di masa yang akan mendatang. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan. Justru dengan melihat kenyataan tersebut, perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak agar keberadaannya semakin berkembang ke arah yang diharapkan sebagai peradilan negara.